Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 7C. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memasuki PJJ, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menghindari kerumunan. Untuk PJJ hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang kehadiran sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai usia 5 tahun. Kemudian, memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Dan Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Dan disitulah dia diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara berniaga dan berdagang. Ia sudah ikut berdagang yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra, Nabi Muhammad SAW beserta pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang terkenal di masa itu, yaitu Bukhaira. Ia menghampiri Abu Thalib dan mengatakan bahwa aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Bukhaira melanjutkan menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dan dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Kemudian Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian, Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim.
Nah, dari wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya atau rasulnya. Anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian menghafalkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian apabila kalian sudah hafal, silahkan kalian kirim lewat video. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Kita tutup PJJ hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, Ibu tunggu videonya. Terima kasih.